Pemirsa yang berbahagia di rumah, kembali lagi bersama kami di Mangkunegaran Lang, Pusdiklat LPPM UNS di acara Suara Konstitusi yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi bekerja sama dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Oke, saya akan memberikan beberapa kesempatan kepada para peserta pada hari ini untuk yang ingin menanggapi ataupun memberikan pertanyaan ataupun pernyataan, ya. Kira-kira ada berapa? Nah, Pak Rizka ya, mungkin Pak Rizka ingin menanggapi. Silakan Pak Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Andi Fitriono. Saya mengajar di Fakultas Hukum UNS bidang pidana. Kebetulan saya juniornya Prof. Panto. Tanpa berkurangnya rasa hormat saya mohon izin Prof untuk menanggapi sedikit tentang Oke, untuk masalah ISIS ini memang sudah sudah banyak orang yang tahu, bahkan di media-media kita sering melihat gambar pernyataan. Namun di dalam hal ini apakah ISIS ini masuk kategori teroris atau bukan? Ya, kalau menurut saya dikaji dulu, karena teroris itu adalah kan ada beberapa tindakan. Yang pertama adalah adanya kekerasan, terus tujuan politik itu sendiri, terus adanya tentang teror gitu. Kalau memang sudah memenuhi unsur itu, ya itu bisa dikategorikan terorisme. Lah untuk dalam upaya pencegahannya kita bisa menggunakan upaya penal maupun non penal. Nah, untuk upaya penal itu jelas menggunakan aturan undang-undang seperti dikatakan oleh Prof. Panto, yaitu adanya Undang-Undang ITE, Undang-Undang Perfilman, Undang-Undang Telekomunikasi, bahkan adanya Undang-Undang Terorisme. Tapi dulu pernah di MK ya, dicabut MK. Terus kalau upaya preventif bisa saja melalui pendekatan teknologi. Dan pendekatan secara religius, karena ini ISIS ini juga bisa saja mengatasnamakan agama gitu. Nah, bagaimana untuk pendekatan teknologi? Bisa saja melalui pemblokiran, tapi pemblokiran itu jangan asal blokir. Tetap harus adanya, ketika mau memblokir harus adanya ahli dari religius itu sendiri kan. Karena kan pernyataan-pernyataan itu kalau yang memblokir ternyata tidak paham, malah jangan salah-salah malah yang harusnya diblokir malah tidak diblokir gitu. Nah itu. Ya, cukup saja dari saya, sekian saja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak Rizka. Mungkin dari adik-adik mahasiswa UNS ya, ada yang ingin menanggapi, memberikan pernyataan atau pertanyaan. Ya. Baik, terima kasih Pak Kukuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 11 Maret. Langsung saja ya, mungkin di sini ada pertanyaan yang ditujukan kepada siapa? Ditujukan kepada Prof. Panto Prof. dan Panto. Semua narasumber yang ada di sini. Silakan. Ini hubungan atau kaitannya tentang politik kriminal terhadap persebaran ISIS di Indonesia, khususnya di Kota Solo, itu seperti apa? Hubungannya itu apa? Kaitannya itu apa? Lalu sekarang kita lihat ya, isu-isu yang beredar di masyarakat memberikan dampak sosiologis yang cukup besar. Jadi pertanyaan saya juga nyambung sama pertanyaannya Pak Rizka, pernyataan dari Pak Rizka tadi. Banyak warga yang sebenarnya tidak paham tentang apa itu ISIS, bagaimana mereka bisa masuk ke Indonesia, mulai menyebar di berbagai daerah, wilayah, hingga ke pelosok-pelosok. Warga hanya sebatas tahu, oh iya ada ISIS, dengan spekulasi yang bermacam-macam, mengarah ke spekulasi yang negatif. Ada yang mengira itu kumpulan terorisme, mengarah ke teroris, lalu juga kelompok beragama, dan kelompok jihad, semua serba negatif. Nah, dengan adanya hal tersebut, warga seolah-olah menjadi underestimate atau memandang sebelah mata tentang kelompok-kelompok Islam seperti ini, kelompok-kelompok agama ya lebih tepatnya. Lalu ketakutan warga begitu besar sehingga membawa dampak yang sangat, ya itu tadi, lebay gitu kan. Jadi warga menganggap kalau misalkan ada perkumpulan-perkumpulan yang berbau agama, religi dan sebagainya, mereka seolah-olah udah nggak usah ikutan. Itu apa sih hal-hal seperti itu, nanti malah kita mengarah ke atau membahayakan diri kita sendiri, membahayakan keluarga kita dan lain sebagainya. Karena warga juga cuman lihat di jalan-jalan itu cuman ada spanduk yang tulisannya
tolak ISIS dari NKRI seperti itu. Mungkin pertanyaannya, Bu Resti. Itu tadi. Jadi kalau dari pejabat Pemkot sendiri dan juga untuk warga dari praktisi akademisi, kira-kira untuk menanggapi hal-hal tersebut itu seperti apa? Gitu. Ya, terima kasih. Semua narasumber ya. Oke, terima kasih untuk Bu Resti. Satu lagi ya, saya berikan kesempatan kepada adik-adik mahasiswa untuk memberikan tanggapan atau komentar. Dari siapa, namanya siapa, memberikan pertanyaan kepada siapa. Oke. Iya, terima kasih buat Bung Kukuh ya. Mungkin saya panggil Bung Kukuh aja. Ya. Begini Bung Kukuh. Perkenalkan saya Dea Arko Putro dari mahasiswa Fakultas Hukum. Tanpa mengurangi rasa hormat saya juga, saya salah satu mahasiswa dari Bapak Rizka. Selamat siang Pak Rizka. Ya, begini Bung. Saya juga sedikit dengan pendapat dari Prof. Panta tadi menyatakan bahwa Indonesia itu gumunan, atau orang Jawa itu bilangnya gumunan. Kenapa yang berbau-bau dengan di Timur Tengah yang terjadi di sana seperti Al-Qaeda, Al-Nusra atau ISIS yang belakang ini lagi gempar-gemparnya, Indonesia itu selalu mengikuti tanpa melihat baik buruknya dari ISIS itu apa. Indonesia itu begini ya, merdeka itu mungkin udah lama, lampau lah, 17 Agustus 45. Kita ngeliat para tokoh-tokoh sejarawan kita memerdekakan kita itu tanpa meneriakan Allahu Akbar ataupun Haleluya ataupun apa. Dan kita tidak meriakan itu, kita pun meriakan dengan merdeka atau apa. Nah begini, mungkin ISIS itu cocok tumbuh di Irak atau di Suriah sana. Itu salah satunya mungkin buat penyemangat para agama Islam yang ada di sana atau lain sebagainya. Saya rasa untuk di Indonesia ini saya kurang setuju dengan adanya ISIS yang tumbuh di Indonesia atau mungkin di Solo yang belakangan ini lagi gempar-gemparnya pun di kota Solo. Kita lihat ada beberapa warga Solo yang ke Suriah, ke Irak menjadi salah satu relawan ISIS, dan bahkan tadi Bung Kukuh mengatakan ada 200 warga Indonesia yang diberangkatkan ke Irak maupun Suriah. Nah begini, saya sebenarnya sedikit kontra dengan ISIS tumbuh di Indonesia karena yaitu dari kita lihat sejarah kita pun tidak meriakan kemerdekaan kita dengan haleluya maupun Allahu Akbar dan sebagainya. Itu dengan kata merdeka, di mana semua agama kita mengetahui dan kita saling menghormati. Kita pun juga tidak melupakan dengan semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika dan sebagainya. Itu sedikit kata pengantar saya mengenai ISIS. Tapi begini, saya ingin menanyakan mengenai kepada Prof. Panto tadi yang mengatakan bahwa diadakannya kajian sejauh mana. Bahkan sampai sekarang itu sudah ada beberapa warga negara Indonesia yang ke Irak dan lain sebagainya. Kajiannya itu mau sejauh mana lagi? Apakah kita belum menilai itu baik atau buruknya dan lain sebagainya. Terus terkait dengan Mas Taufik, salah satu perwakilan dari Muhammadiyah ya. Ya begini Mas, adik-adik mungkin apabila didekatkan dengan ilmu agama khususnya akan mengurangi sedikit tingkat kebandelannya atau bahasanya gitulah, intinya lebih bagus. Begini Mas Taufik, ingin saya tanyakan, saya dulu waktu kecil pernah diajakin, salah satunya kita nyari taklim lah ibaratnya gitu ya Mas ya. Nah gini, saya menyadari gini, taklim sedikit saya mulai sadar bahwa kenapa kalau kita berangkat taklim itu dengan konvoi sepeda motor gitu loh Mas. Jadi saya mulai terbuka lah, kita mau ke masjid ataupun pengajian, tapi kenapa kita harus konvoi dan mengganggu jalannya lalu lintas gitu loh. Nah itu terus ada mengatakan mungkin ke majelis pengajian di sekitar UNS, inilah kita sorotnya seperti itu. Begitu Mas yang saya bingungkan, saya harus mulai belajar agama itu gimana, dari mana atau kemana itu. Terus ya itu sih mungkin seperti itu terkait dengan ada kajian-kajian di luar itu. Mungkin sekian itu aja buku. Terima kasih Mas Aryoko. Tepuk tangan dong untuk Mas Aryoko. Ya. Pertanyaan Mas Aryoko dan Mbak Bu Resti tadi mungkin bisa disatukan ya ke Prof. Panto. Kira-kira bagaimana Prof? Tadi adik-adik mahasiswa menanyakan sejauh mana sih kajian-kajian ini dilaksanakan, kok kajian-kajian terus, sejauh mana Prof? Sampai kapan dilaksanakan untuk menanggulangi ISIS ini? Silakan. Terima kasih. Memang tadi kalau
sarana hukumnya kita itu sudah ada untuk menindak dan sebagainya, tapi saya kemukakan tadi yang lebih baik itu memang penanggulangan, pencegahannya tadi. Jadi tidak cukup hanya kalau pasang tolak eksis ya. Kadang-kadang kita itu apa-apa reaksinya hanya pasang spanduk. Itu bukan aksi. Aksi kan ke dalam. Ke dalam itu ya sebetulnya macam-macam. Introspeksi ya. Kalau kita ada mawas diri atau mulat sariro itu semua pihak mestinya. Kalau tadi sudah disinggung Bapak Suharso, pengen mereka pergi karena sana tawaran-tawaran lebih nikmat. Mungkin di sini bagaimana menjanjikan kenikmatan, mata pencarian mudah dan sebagainya itu. Katakanlah kadang-kadang memang kalau kita jujur itu kan ya di Indonesia kan ya melas ya gitu kan. Mungkin banyak orang miskin tapi juga orang kaya-kaya. Yang uang negara sekian kadang-kadang hanya untuk pesta pora kelompok-kelompok tertentu. Itu kan juga ya yang sabar ya sabar ya, itu yang nggak sabar kan seperti mereka itu. Jadi aspek-aspek itu yang faktor pendorong harus dikurangi. Kemudian memang katakanlah kadang-kadang kita yang baik-baik itu gerakan-gerakan Islam itu katakanlah itu yang Mas Taufik ini pengalaman, belum tentu kalau katakanlah Muhammadiyah itu kegiatannya baik-baik itu belum tentu diterima dengan baik oleh pemerintah kan. Mestinya kan pemerintah itu bisa itu ya, di mana kelompok-kelompok yang memang berjuang untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi sementara malah itu ya untuk yang lain, tapi sebenarnya yang baik-baik itu malah tidak dikembangkan, dipelihara. Nah banyak hal sebetulnya penguatan kekuatan sipil ya, khususnya ini kekuatan organisasi keagamaan yang baik-baik, yang memang pengen membangun Indonesia itu banyak itu. Tapi memang ini sekarang jadi yang kita waspadai bahwa tidak hanya kalau yang mengancam negara tidak hanya ISIS loh ini, yang mestinya yang lain-lain juga dicurigai gitu. Yang pemodal besar hanya menguasai saham untuk kepentingan dirinya sendiri, itu kan liberalis kapitalis dan seperti itu kan mesti dijugai juga gitu. Kalau ini akan mengancam Pancasila. Soal kehidupan agama sebenarnya kita kan sudah baik gitu. Kadang-kadang tadi ya kita malah dicurigai. Jadi sebenarnya kita semua introspeksi. Kita namanya agama ya in action, sampai bukan pengajiannya itu pengajian yang betul-betul, bukan istilahnya kajian. Jadi kajian kita kan banyak yang diwujudkan dengan tindakan. Organisasi Islam sudah banyak itu yang tidak hanya ngomong saja, tapi dengan tindakan gitu. Itu banyak sekali. Nah, untuk akhirnya itu kita harus introspeksi masing-masing. Mungkin penguasa jangan menggunakan kekuasaannya, kita masyarakat luas juga berhati-hati bersama-sama untuk kebaikan negara kita ini. Ya, gitu, terima kasih Prof. Fanto. Ya, saya sudah